Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Pemirsa, akhir pekan lalu menjadi pekan yang membahagiakan bagi Universitas Brawijaya karena memiliki 4 guru besar baru. Tidak seperti biasanya, pengukuhan guru besar pada Sabtu lalu langsung mengukuhkan 4 guru besar sekaligus. Mereka adalah Profesor Dr. Bambang Dwi Argo DEA dari Fakultas Teknologi Pertanian dan 3 guru besar dari Fakultas Hukum, yaitu Profesor Dr. Setio Widakdo, Profesor Dr. Sukarmi, dan Profesor Dr. Muhammad Ali Safai. Maksud kami Muhammad Ali Safaat. Dalam sambutannya, Rektor UB Profesor Widodo berharap agar para guru besar ini dapat mendukung sumber daya manusia yang ada di UB dalam pengembangan ilmu sosial dan teknologi. Universitas Brawijaya pada Sabtu kemarin menambah 4 guru besar sekaligus. Yang menarik, 3 guru besar tersebut berasal dari Fakultas Hukum UB, sedangkan 1 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Keberadaan guru besar di Fakultas Hukum ini menjadi menarik karena selama ini jumlah guru besar di FH masih kurang. Sementara itu, Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas favorit yang banyak diminati oleh mahasiswa setiap tahunnya. Dengan bertambahnya guru besar ini diharapkan dapat menjadi aset baru bagi fakultas dan UB dalam meningkatkan keilmuan dalam berbagai bidang dan juga meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada di fakultas. Tentu yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para profesor yang dikukuhkan beserta keluarga. Jasa-jasanya untuk membangun Universitas Brawijaya sangat besar dan tentu terus kita nantikan ke depan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua SAU, jadi hari ini termasuk hari yang cukup istimewa karena ada 3 guru besar yang dikukuhkan dari Fakultas Hukum. Nah ini selama ini Fakultas Hukum kan sangat minim guru besarnya. Terima kasih Pak Dekan, effortnya luar biasa. Dan ini semakin banyak ya, mudah-mudahan nanti dari Fakultas Hukum, teman-teman ilmu sosial yang mencapai ke guru besar. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, mendorong agar penemuan dan hasil riset para guru besar di UB dapat meningkatkan reputasi kampus dalam kancah internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Nufil pada saat sambutan pengukuhan guru besar baru di Universitas Brawijaya. Mantan Rektor UB ini menyebut salah satu guru besar UB, Profesor Bambang Dwi Argo, yang memiliki alat untuk bioenergi satu-satunya di dunia saat ini. Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani menyebut bahwa tugas guru besar atau profesor adalah meningkatkan reputasi kampus dengan berbagai hasil inovasi risetnya. Inovasi tersebut merupakan hasil dari pemikiran akademik dan penelitian yang mampu menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat. Salah satu hasil riset tersebut diantaranya milik Profesor Bambang Dwi Argo yang memiliki alat untuk mengembangkan bioenergi. Keberadaan alat ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan reputasi kampus UB dalam kancah global. Untuk itu, Nufil mendorong agar para guru besar yang ada di UB untuk tetap produktif dalam berbagai risetnya, sehingga keberadaan para guru besar tersebut dapat menjadi motor dalam pengembangan keilmuan di Universitas Brawijaya. Perlu diketahui bahwa tugas profesor tidak ringan
Dan saya senang tadi dari 4 profesor ini semuanya membuat heboh menurut saya. Tidak hanya Fakultas Hukum, biasanya ada 2 profesor hukum sudah heboh. Ini ada 3 dan ada juga dari Prof. Bambang Duargo yang menciptakan alat untuk bioenergi. Ini Pak Rektor ditantang ini oleh Pak Bambang Duargo. Katanya alatnya satu-satunya di dunia. Betul Pak ya? Nah, tepuk tangan. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa dikembangkan sehingga dengan demikian Brawijaya menjadi reputasi internasional itu sangat meningkat. Ilmuwan harus berani keluar dari konteks kemapanan agar dapat mengembangkan hal baru sesuai dengan konteks baru yang terjadi. Dengan hal tersebut, maka ilmuwan akan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani, setelah melihat orasi ilmiah 4 guru besar yang baru. Nufil mengaku bangga dengan orasi ilmiah dan pemikiran para guru besar UB yang baru dikukuhkan, karena mampu menyajikan wawasan baru yang keluar dari konteks kemapanan keilmuan yang telah ada sebelumnya. Guru besar atau profesor harus mampu menjelaskan berbagai hal baru yang terjadi di masyarakat secara ilmiah. Hal ini dapat terjadi jika guru besar tersebut mampu keluar dari koridor kemapanan keilmuan yang sudah ada. Guru besar harus mampu keluar dari konteks yang ada untuk masuk ke dalam konteks baru sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Dengan senantiasa memahami konteks baru, maka seorang guru besar akan tetap relevan dengan perkembangan yang ada. Penyikapan atas perkembangan yang ada tidak jarang memerlukan gabungan dengan keilmuan lain sehingga akan mampu menangkap konteks yang ada. Untuk itulah Senat Akademik Universitas Brawijaya senantiasa mendorong para guru besarnya untuk dapat adaptif dengan perubahan yang ada dan berani keluar dari konteks yang sudah ada menuju konteks baru yang lebih relevan. Apa itu namanya, harus keluar dari kemapanan. Dulu soal bumi bulat itu ada dua ahli sampai dihukum mati. Galileo, seingat saya, yang satunya saya lupa, itu sampai dihukum mati karena menentang pemerintahan pada waktu itu yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi mengitari matahari. Seorang ilmuwan, Albert Einstein, orang yang sangat terkenal, orang Jerman, disosio apa bahasa Indonesianya? Ya disosio gitu ya, di Jerman, sehingga lari sampai ke Amerika. Jadi terkenalnya Einstein itu teori relativitasnya itu apa itu namanya, kemudian dibawa ke Amerika. Jadi keluar dari konteks. Saya senang sekali pada hari ini keluar dari konteks yang kemapanan gitu ya. Pemirsa, keberadaan kartel di Indonesia menjadi kejahatan bisnis yang sulit dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh KPPU masih belum mampu mengungkap dalam jumlah banyak dugaan praktek kartel yang terjadi di Indonesia. Untuk itulah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Profesor Sukarmi, mengusulkan leniency program sebagai upaya untuk mengungkap adanya praktek kartel yang terjadi di Indonesia. Leniency program ini dapat dijadikan sebagai instrumen baru bagi KPPU dalam melakukan kerjanya untuk memerangi praktek kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha atau bisnis di tanah air agar tercipta iklim bisnis dan persaingan yang sehat dalam dunia bisnis.
Salah satu kegiatan bisnis yang tidak sehat dan menjadi tugas pengawasan KPPU adalah praktek kartel yang diduga banyak terjadi dalam bisnis di Indonesia. Kartel adalah praktek perjanjian terlarang untuk mengatur harga dan tingkat pasokan barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan rapi sehingga sulit untuk dibuktikan. Saat ini menurut Profesor Sukarmi, KPPU membutuhkan instrumen baru agar mampu mengungkap dugaan pelanggaran dari praktek kartel tersebut dengan melakukan program leniensi secara terpadu dan holistik. Leniensi program adalah kebijakan yang memberikan pengampunan atau pengurangan sanksi kepada anggota kartel yang melaporkan terlebih dahulu adanya perjanjian kartel kepada otoritas berwenang. Selama ini kan memang belum pernah diterapkan ya di KPPU itu, makanya kami usulkan, saya terutama ya dalam kesempatan ini untuk mengusul itu segera untuk dilakukan perubahan di Undang-Undang 5 itu untuk memasukkan leniensi program. Praktek yang dilakukan oleh KPPU selama ini adalah dengan pola apa yang dinamakan perubahan perilaku. Ya, bagi siapa yang mengakui adanya kesalahan maka tidak dilanjutkan di dalam proses lebih lanjut untuk pemeriksaan. Tapi model perubahan perilaku kan tentunya sebetulnya berbeda dengan leniensi program itu. Maka kalau leniensi program tadi benar-benar pelaku itu yang mengakui pertama, kemudian itu dijadikan insentif bagi dia untuk dikurangi dendanya bahkan dibebaskan. Bagi KPPU tentunya urgensi adanya leniensi ini sebagai satu instrumen awal KPPU untuk mengungkap lebih lanjut dari kartel tersebut, ya, menjadi bukti awal petunjuk untuk menjadi instrumen mengungkap lebih jauh dari perilaku kartel tersebut. Nah itulah kemudian kalau itu bisa dilakukan tentu dengan tadi itu memberikan pelindungan kepada si pemohon leniensi itu, maka itu akan lebih cepat untuk bisa menggunakan leniensi ini sebagai salah satu strategi untuk memerangi kartel di Indonesia. Keberadaan kartel merupakan bentuk kejahatan dalam dunia usaha, sehingga praktek tersebut harus dapat diberantas agar tercipta persaingan bisnis yang adil. Namun dalam pemberantasan kartel di Indonesia masih memerlukan berbagai instrumen yang memadai. Guru Besar Fakultas Hukum UB, Profesor Sukarmi menyebut, hingga saat ini masih belum ada instrumen perlindungan saksi atau pelapor untuk mereka yang melaporkan dugaan adanya kegiatan kartel. Perlindungan ini penting agar mereka yang mau mengungkapkan dugaan tersebut terlindungi dan KPPU mampu mengungkap dugaan tersebut sehingga terang benderang. Pengungkapan dugaan adanya praktek kartel dalam sebuah bisnis di Indonesia oleh KPPU masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh instrumen yang dimiliki oleh KPPU belum memadai. Salah satu dari hal tersebut ialah belum adanya mekanisme perlindungan saksi atau pelapor dugaan kartel dan lembaga yang melindungi pelapor tersebut. Padahal adanya pelapor tersebut sangat berarti bagi kerja KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap dugaan adanya kartel. Namun karena belum adanya perlindungan bagi pelapor, maka diyakini banyak pelapor yang merasa khawatir jika melakukan pelaporan dugaan kartel. Untuk itulah Guru Besar Fakultas Hukum UB, Profesor Sukarmi mengusulkan adanya leniensi program sebagai salah satu instrumen penguat bagi kerja KPPU. Kartel itu adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang amat serius di dalam hukum persaingan usaha. Kalau di negara lain itu kartel itu malah kategorinya adalah kejahatan. Hardcore kartel is crime, jadi termasuk kejahatan. Tapi di Indonesia itu masih dikategorikan dalam Undang-Undang 599 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu dikategorikan ada sebagai pelanggaran yang bersifat administratif. Demikian juga sanksinya juga berupa sanksi yang berupa sanksi administratif. Nah, pengungkapan kartel saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Dalam pembuktian kartel itu adalah mengalami kesulitan.
Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Hukum UB menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2023. Kegiatan yang dipusatkan di gedung BFH ini meliputi santunan untuk penyandang disabilitas, lomba fashion show, talk show, dan bazar. Ketua DWP Fakultas Hukum UB, Letizia Aan Eko Widiarto mengaku bersyukur kegiatan dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada anak di UB dan lingkungan sekitarnya agar memiliki mimpi dalam meraih cita-cita. Peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari Minggu 23 Juli 2023 diperingati dengan penuh keceriaan dan kegembiraan di Fakultas Hukum UB. Puluhan anak tampil dalam lomba fashion show yang mengangkat tema cita-cita. Selain itu terdapat penampilan dari anak disabilitas yang menyanyi, membaca doa, hingga mengikuti peragaan busana. Acara yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan Fakultas Hukum UB ini juga dirangkai dengan talk show bersama UNICEF sebagai media edukasi kepada masyarakat dalam merawat anak. Kegiatan Hari Anak ini juga menggandeng anak disabilitas dari Yayasan Pejuang Mimpi sebagai upaya dari Fakultas Hukum untuk memberikan ruang kreasi kepada para penyandang disabilitas. Pada hari ini, Dharma Wanita Persatuan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melaksanakan Hari Anak Nasional, di mana rangkaian acara kita pada hari ini adalah meliputi ada lomba anak fashion show, kemudian ada perform dari anak-anak disabilitas dari Yayasan Pejuang Mimpi, kemudian kami ada santunan kepada anak duafa dan yatim di internal Fakultas Hukum dan di luar kami. Alhamdulillah respon dari masyarakat, respon dari pihak sponsor dan lain sebagainya sangat-sangat menunjang acara ini. Di luar ekspektasi kami yang hanya persiapan 1 bulan, ternyata alhamdulillah hasilnya banyak anak-anak yang dapat bergabung kemari. Dan yang paling penting adalah mereka ada wadah kreativitas, ada wadah untuk meningkatkan prestasi, dan ini menjadi semangat mereka untuk menggapai mimpi di masa depan. Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Fakultas Hukum terasa berbeda karena inklusi. Panitia menggandeng puluhan penyandang disabilitas untuk ikut ambil bagian dalam keceriaan tersebut. Puluhan anak tersebut diberikan ruang untuk menampilkan bakat dan potensi mereka dalam bernyanyi, membaca doa, hingga fashion show. Ketua Dharma Wanita Persatuan FHUB, Letizia Aan Eko Widiarto mengatakan pihaknya menggandeng anak disabilitas sebagai bagian dari implementasi inklusi dan memberikan keceriaan dan harapan kepada mereka agar tetap semangat menggapai cita-cita. Dharma Wanita Persatuan Fakultas Hukum UB menggandeng puluhan anak disabilitas untuk berbagi keceriaan dan kebahagiaan bersama dalam memperingati Hari Anak Nasional. Mereka diberi ruang untuk tampil bernyanyi, membaca doa, fashion show, dan lainnya. Selain itu, Fakultas Hukum juga memberikan santunan kepada para penyandang disabilitas tersebut agar mereka dapat merasakan kebahagiaan. Anggota DWP-FH berkomitmen untuk berbagi bersama termasuk dengan penyandang disabilitas. Ketua DWP Fakultas Hukum UB, Letizia Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa kegiatan ini memang bertujuan untuk berbagi dan memberikan semangat kepada semua anak Indonesia agar tetap memiliki harapan tinggi dan optimis dalam meraih cita-cita. Misi daripada kami di DWP FHUB ini sebetulnya tidak muluk-muluk, Pak. Ini hanya sebuah program kerja di mana kami ingin memberikan manfaat baik itu di internal kami maupun di sekitar kami, itu saja. Jadi ke depan kami ingin meningkatkan program kerja kami lagi supaya lebih dapat bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas, seperti itu. Jadi nama kita di luar dengan program-program kita dikenal dengan program yang bermanfaat untuk sekitar kita, terutama untuk anak-anak.
Pemirsa, pengguna nafza yang termarginalkan secara sosial merupakan kelompok masyarakat yang perlu disentuh agar dapat bangkit dan berprestasi. Hal ini dibuktikan dari keberadaan Timnas Jalanan Sepak Bola Indonesia yang berlaga dalam Piala Dunia Homeless di California, Amerika Serikat. Piala Dunia ini menjadi ajang bagi warga miskin dan kaum marginal lainnya, seperti penyandang nafza, untuk dapat bangkit dan berprestasi. Berikut liputan VOA Indonesia yang merupakan kerjasama UBTV dengan VOA. Beginilah aksi Timnas Sepak Bola Jalanan Indonesia saat bertanding melawan Timnas Amerika Serikat di Sacramento, California. Suhu panas dan cuaca terik tidak menghentikan semangat para pemain menembus pertahanan lawan. Membawa nama Indonesia di kancah internasional merupakan kebanggaan besar bagi Aditya Triana, konsumen nafza yang terpilih setelah ikut seleksi terus-menerus sejak 2015. Saya baru kepilih sekarang, itu suatu sangat senang sekali bisa memperkuat Timnas Indonesia ini. Karena saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya orang yang konsumen nafza, tapi saya bisa berprestasi dalam ajang ini. Homeless World Cup atau Piala Dunia Sepak Bola Jalanan dimulai pada 2003 di Austria. Ini menjadi ajang bagi kelompok yang dimarginalkan untuk berprestasi di kancah internasional, juga melawan stigma di masyarakat. Ada beberapa teman-teman juga bahwa saya orang yang konsumen, jadi mereka itu menganggap bahwa nggak akan benar, tapi tidak semua orang seperti itu. Di Indonesia, Timnas dibentuk oleh Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan HIV dan nafza. Tahun ini, Timnas diperkuat 8 pemain, mayoritas dari kelompok miskin kota ditambah konsumen nafza. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia punya penjaga gawang perempuan, Silvianti. Ya, saya sangat cinta sekali dengan sepak bola. Semenjak saya kecil, dari umur 4 tahun, saya sudah menyukai sepak bola. Karena ayah saya dulu juga sering bermain bola, jadi saya selalu diajak bermain. Resmi dibentuk pada Februari 2023, Timnas langsung ngebut latihan selama 4 bulan. Hingga setiap latihan itu kita menggunakan gawang buatan sendiri gitu, dengan ukuran ya 1,3 kali 4 meter itu kita buat sendiri. Untuk lapangannya kita menggunakan lapangan futsal tapi dengan rumput sintetis. Namun waktu yang singkat dan kurangnya fasilitas tidak meredupkan semangat mereka, ujar sang pelatih Albert Rudiana. Kami siasati latihan seperti apapun, mereka nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyerah, dan mereka selalu siap tempur di setiap waktu untuk mensiasati latihan. Dengan waktu yang sangat pendek ini, kita banyak siasati latihan tentunya dengan materi-materi yang saya berikan. Indonesia sudah berlaga dalam Homeless World Cup sejak tahun 2011 di Paris dan pernah menyabet posisi 4 sedunia pada 2012 di Meksiko. Tahun ini, meski Indonesia tidak berhasil lolos fase grup, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang piala Lassen Peak Award. Namun lebih dari titel juara, ajang ini jadi pengingat buat masyarakat tentang keadilan dalam berbagai kesempatan. Masyarakat bisa melihat bahwa teman-teman yang juga punya kekurangan kondisi secara sosial bisa kok untuk mengharumkan nama Indonesia. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dari Sacramento, California, Riot Wasikal dan Andri Tambunan, VOA. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.